Shalom teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat datang di Sekolah Minggu Online Abi Matawai hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan, kita akan berdoa. Oke. Berdoa dimulai adik-adik. Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sekarang kami akan mulai menyembah-Mu Tuhan. Kami akan mulai mengangkat lagu-lagu pujian Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami, yaitu anak-anak-Mu Tuhan. Lindungi kami dan urus kami dari mara bahaya Tuhan. Kami doa kami Yesus, haleluya, amin. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, Yes, I am. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Baik adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, mari di tahun 2021 ini kita tetap semangat mengikuti Tuhan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan hari ini kita akan nyanyikan sama-sama satu lagu yang berjudul Aku Mau Ikut Tuhan. Betul sekali. Ayo adik-adik, mari bertepuk tangan, kita memuji Tuhan. Aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan
diberkati oleh Tuhan, mari kita duduk dengan tenang, kita ambil posisi yang baik, lipat tangan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita akan nyanyikan satu lagu, Mari Masuk, Masuk Hatiku. Ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal. Mari masuk Tuhan di hatiku. Mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji Engkau, kami juga sudah meninggikan nama-Mu. Ya, pasti pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Kami akan dengarkan firman-Mu. Roh Kudus, bantu kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang minggu lalu ikut sekolah minggu online?
luar biasa, adik-adik semuanya luar biasa. Nah, berarti adik-adik masih ingat dong cerita yang dibawakan oleh Kak Anggun minggu lalu? Benar sekali, Kak Anggun minggu lalu bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Dalam kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, di situ dikatakan bahwa ayahnya dengan sabar menanti anaknya kembali pulang. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan pun demikian? Tuhan dengan sabar menanti kita untuk berbalik kepadanya. Itulah kenapa super kebenaran kita hari ini adalah dengan sabar Tuhan menanti kita berbalik kepadanya. Menurut adik-adik, apa maksud berbalik kepada Tuhan? Adik-adik, terkadang kita membuat pilihan yang buruk dan kita berjalan jauh dari Tuhan dan juga rencananya dalam hidup kita. Tapi dengan sabar, Tuhan menanti kita untuk kembali kepadanya. Nanti sangat bersuka cita karena kita punya Bapa di surga yang sabar dan mengasihi kita. Adik-adik, nanti mau ngajak adik-adik semua untuk membaca super ayat kita minggu ini. Ini Alkitabnya kami. Adik-adik, Alkitabnya mana? Oke, kalau sudah, kita akan sama-sama buka Alkitab kita di dalam Kitab Wahyu, pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-20. Wahyu, pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-20. Kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan hari ini. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk di dalamnya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Adik-adik, siapa yang mengatakan hal ini? Ya, tepat sekali. Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memanggil kita semua. Dia ingin mengasihi dan ingin dekat dengan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sabar dan juga lemah lembut. Dia tidak memaksakan dirinya dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita bawakan super ayat kita hari ini. Wahyu 3 ayatnya yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kisah tentang perumpamaan anak yang hilang. Menurut adik-adik, bagaimana cara ayahnya menunjukkan kesabarannya? Ayahnya mengizinkan anaknya pergi dan menunggunya dengan sabar untuk anaknya kembali pulang. Sepertinya ada tamu, tapi Candy sedang sibuk saat ini. Mungkin kami akan buka sebentar lagi. Adik-adik, seperti yang sudah ayat kita katakan bahwa Tuhan Yesus menunggu dengan sabar untuk kita membuka pintu hati kita. Ayat ini juga mau menunjukkan betapa Yesus memanggil dengan lemah lembut kepada orang-orang yang menerimanya dalam hati. Ayat ini ditunjukkan untuk orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus namun tidak mentaati firman-Nya. Tuhan Yesus memanggil mereka kembali kepadanya. Sepertinya dia bisa menunggu sebentar lagi. Oh ya, nanti punya pertanyaan penting buat adik-adik. Menurut adik-adik, mengapa Tuhan Yesus mengetuk pintu hati adik-adik? Seperti yang super ayat katakan, dia ingin menghabiskan waktu bersama-sama dengan kita sebagai sahabat terdekatnya. Dia ingin tahu pertanyaan kita, dia ingin tahu kegagalan kita, kesedihan kita, dan kekecewaan kita. Dia ingin kita berbagi kemenangan, keberhasilan, rencana, dan impian kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengizinkan Yesus datang dalam hidup kita untuk berbagi pengalaman pribadi kita? Atau kita berkata kepadanya, Yesus, saya senang Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, tapi saya tidak ada waktu bersama dengan Engkau sekarang ini. Jika kita tidak mengizinkan dia masuk, dia akan terus mengetuk pintu kita sampai kita bersedia membukakan dia pintu.
tunggu sebentar, masih tidak mau diganggu dulu. Adik-adik, dalam kisah Alkitab kita hari ini, sang ayah mengetahui bahwa anaknya mengambil keputusan yang buruk dalam hidupnya. Namun, ayahnya tetap mengizinkan anaknya untuk pergi meninggalkan rumah. Tentu saja hal ini membuat ayahnya benar-benar sedih. Sang ayah ingin anaknya bisa bersama dengannya, menjadi bagian dalam hidupnya setiap hari, baik dalam suka maupun dalam duka keluarga. Dia ingin bisa berbincang, bisa tertawa, dan bisa menasehati anaknya dan berbagi hidup dengannya. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan, Dia menciptakan kita agar kita dekat dengannya. Namun Dia juga memberikan kita kehendak bebas untuk kita dapat membuat pilihan kita sendiri. Jika seseorang memilih untuk menjauh daripadanya, Dia mengizinkannya. Namun Dia tetap menunggu dengan sabar sampai kita kembali kepadanya. Sementara kita pergi, Yesus terus mengetuk dan memanggil dengan lembut untuk kita bisa kembali dan memulihkan hubungan dengannya. Jika kita mengikut Yesus, Dia akan terus mengetuk dan memanggil kita sampai kita membukakan Dia pintu hati kita dan mengizinkan Dia masuk ke dalamnya. Dia rindu untuk berjalan lebih dekat, lebih dalam dengan segala yang kita lakukan. Ketukan dan panggilan Tuhan Yesus tidak akan pernah berhenti. Sepertinya kalian harus membuka pintunya, adik-adik tunggu sebentar ya. Selamat datang. Adik-adik tahu, walaupun Angel sudah lama menunggu dan mengetuk pintunya, namun Angel tidak menjadi bosan dan juga tidak memaksa masuk ataupun berusaha untuk merobohkan pintunya. Adik-adik sama juga dengan Tuhan Yesus. Dia tidak memaksa masuk di dalam hidup kita, tetapi Dia menunggu dengan sabar sampai kita membuka pintu hati kita dan membiarkan Dia masuk dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana menurut adik-adik cara kalian memperlakukan Angel? Apakah menurut adik-adik cara kalian sopan dengan membiarkan Angel menunggu begitu lama? Benar sekali adik-adik, cara kalian adalah tidak sopan, jadi jangan ada adik-adik yang menirunya ya. Adik-adik, demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Kita jangan biarkan Tuhan Yesus menunggu kita begitu lama, tapi marilah kita mengundang Tuhan Yesus setiap saat, setiap hari. Tuhan Yesus menginginkan kehidupan yang akrab dengan kita sebagai pengikutnya. Mari kita memikirkan tentang apa yang ada dalam hidup kita yang kita tidak ingin Yesus masuk ke dalamnya. Lalu kita berdoa dan mengundang Yesus untuk masuk ke dalamnya. Adik-adik, mari sikap yang sopan, kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun karena kami telah membuatmu lama menunggu kami dan kami tidak mengundangmu masuk dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, ingatkan kami selalu untuk kami membuka hati kami sehingga kami dapat mendengar suara-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Layanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Mazmur 86 ayat 5. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan, Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, baik dan suka
mengampuni dan berlimpah kasih setia dan berlimpah kasih setia bagi semua orang bagi semua orang yang berseru kepadamu. yang berseru kepadamu. Amin. Amin. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin.